Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga sehat-sehat semua. Lagi-lagi TMJ dengan Johor Darul Ta'zim ya, menunjukkan bagaimana TMJ dan klubnya ini memberikan contoh terkait kepeduliannya kepada player yang sudah punya nama ya, player kebangsaan, yaitu Samer Kuti ya. Bagaimana TMJ dan JDT ini memperlakukan seorang Samer Kuti yang mengalami kecederaan, bahkan sampai diterbangkan ke Spanyol. Nah, detailnya nanti akan kita sampaikan. Selanjutnya juga soal Liga Super Malaysia yang memiliki nilai yang sangat besar, tetapi ternyata kalau di Asia Tenggara masih kalah dengan dua liga yang lain ya. Dan JDT sebagai klub termahal di Liga Super ternyata bukan nomor 1 di Asia Tenggara ya, tetapi berada di nomor 2, dikalahkan klub dari Dion Kuls. Nah, mari kita bahas terkait dua bahasan yang sudah disampaikan tadi ya. Yang pertama ini soal proyek baru untuk Samer Kuti yang baru saja sembuh ya. Dan ini juga kalau saya baca ini bagaimana hal yang menarik, bagaimana treatment dari JDT terhadap player yang mengalami kecederaan. Nah, apakah proyek baru untuk Samer Kuti ini ya? Ini diderahkan dari vocatfc.com. TMJ sediakan proyek baru untuk Samer Kuti Aba. Pemilik Johor Darul Ta'zim Tunku Ismail Idris Abdul Majid Abu Bakar Iskandar Ibni Sultan Ibrahim ataupun TMJ menyediakan satu proyek baru untuk pemain yang baru saja pulih daripada kecederaan, yaitu Samer Kuti Aba. Baru-baru ini Samer pulih daripada kecederaan lutut yang dialaminya, di mana kecederaan tersebut memaksa pemain itu berehat panjang ya, karena kita tahu lutut ini salah satu cedera yang sangat susah sembuh. Kalaupun sembuh biasanya ada trauma dan agak sukar untuk balik lagi ke kondisi semula ya. Tapi nampaknya ini sudah pulih nih Samer Kuti. Semoga boleh kembali ke performa terbaik ya. Menerusi laman media sosial Instagram miliknya, Samer Kuti Aba mengucapkan terima kasih kepada TMJ karena menjaganya sepanjang proses pemulihan ya. Alhamdulillah, selepas 212 hari berhembas pulas dan bekerja keras, kini saya kembali melakukan perkara yang saya sukai, merujuk kepada bermain bola sepak. Saya cuma ingin mengucapkan terima kasih kepada Duli yang amat mulia di YYM, Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Tunku Mahkota Johor, dan JDT karena memberikan penjagaan terbaik untuk kecederaan saya sejak hari pertama. Ini luar biasa ya, patut diapresiasi. Kembali contoh yang baik ya, karena masih ada ya klub mungkin di luar sana yang ketika playernya cedera itu tidak dipedulikan. Terima kasih kepada semua kaki tangan, kejuru latihan, rekan pasukan, fisioterapis, terutamanya Luis Vita, keluarga dan rekan-rekan yang berada bersama sepanjang perjalanan ini. Kini tiba masanya untuk bertambah baik dan menjadi pemain yang lebih baik, ujar Samer. TMJ kemudian menulis komen pada post tersebut di mana beliau memberitahu Samer tentang proyek baharu. Ingat apa yang saya beritahu awak, proyek baharu, kata TMJ. Walau bagaimanapun, baik TMJ maupun Samer tidak mendedahkan proyek jenis apa yang bakal dijalani sama ada melibatkan pribadi atau klub ya. Nah, apakah ini kaitannya akan dipinjamkan? Kita tahu. Mengalami kecederaan pada bulan Juli lalu, JDT telah menghantar Samer ke Spanyol. Ini luar biasa ya, kredit lagi untuk JDT yang memperlakukan player yang cedera ke tempat terbaik ya, ke Spanyol. Untuk menjalani pembedahan di bawah pengawasan pakar bedah sukan Dr. Juan Manuel Bova yang merupakan konsultan kepada Manchester City ya. Lagi-lagi kita dipertontonkan fakta yang menarik. Sebelum ini, beberapa pemain seperti Gadi Stephen Robat, Syafiq Ahmad, Nakso Insa, Ramadan Saifullah, dan S. Kunanlan turut pernah mendapat perawatan daripada pakar perubatan yang khusus kepada kecederaan bola sepak ini. Ya, benar-benar totalitas ya dari segi untuk menyehatkan lagi player yang mengalami kecederaan. Dan lutut itu termasuk yang sangat parah ya, biasanya tuh boleh membuat karir pemain itu hancur. Nah, semoga Samer Kuti tak seperti itu ya, pasti butuh waktu juga. Nah, kita tahu apa? Kita tak tahu proyek barunya apa, apakah target di JDT atau mungkin malah dipinjamkan ke klub yang lain. Nah,
menurut korang seperti apa? Tulis di kolom komentar. Sekali lagi ini perlu diapresiasi apa yang dipertontonkan TMJ JDT ya. Dan di sini disebutkan juga fisioterapisnya yaitu Luis Vita yang membantu selama recovery. Tak mudah ya, walaupun dikira tak main kayak gitu, tapi proses recovery-nya pasti latihan bertahap untuk menguatkan otot-otot ataupun tulang otot-otot dan yang lain itu perlu konsistensi ya. Dan kadang kalau lama tak bermain kadang ada juga sisi traumatik. Nah itu harus itu juga harus diatasi ketika selama proses recovery. Nah kita tunggu saja nanti, semoga Samir Kuti bisa menunjukkan hal yang baik lagi selepas mengalami kecederaan. Nah selanjutnya ini soal Liga Super Malaysia ya, yang memang musim ini berbeza konsepnya ya. Tetapi walaupun secara jumlah klub lebih banyak daripada musim lepas dan secara player import juga kapasitasnya ditambahkan, ternyata Liga Super Malaysia itu bukan nomor 1 di Asia Tenggara. Dan JDT pun bukan nomor 1 di Asia Tenggara ya secara nilai ya. Yang nomor satunya adalah Buriram ya, klubnya dari Dion Cruz. Oke. Ini didapatkan dari beharian.com. Liga Super ketiga, JDT kedua termahal. Saingan Liga Super Malaysia berada di kedudukan ketiga Asia Tenggara berdasar nilai keseluruhan skuad dalam kalangan Liga Elit di rantau itu. Liga Super yang melalui proses penstrukturan baru musim ini dengan dibarisi 14 pasukan pertandingan memiliki nilai keseluruhan skuad berjumlah 229 juta ringgit Malaysia. Nilai ini diletakkan oleh laman pasaran pemain antarabangsa transfermarkt.com. Nilai keseluruhan skuad Liga Taiwan diletakkan pada harga 340 juta ringgit. Sementara Liga 1 di Indonesia didudukan kedua dengan nilai keseluruhan 333 juta ringgit Malaysia. Kemudian Vietnam 177 dan Singapura 76 juta. Nah, tapi yang menarik karena Liga 1 Thailand dan Liga 1 Indonesia itu klubnya ada 16 dan 18 ya. Sedangkan Malaysia hanya 14. Jadi wajar kalau secara angka ini kalah ya dibandingkan dua klub ini. Dan kalau dari klub, kalau kita tengok ya ternyata JDT masih kalah dengan Buriram United yang memiliki total 44 juta ringgit Malaysia. Sedangkan JDT ini di 43 juta, terpaut 1 juta ringgit Malaysia. Kemudian ada BG Patum dengan 30 juta ringgit Malaysia, Pot FC 28 juta ringgit, dan nomor 5 adalah Persija Jakarta dari Indonesia dengan 27 juta ringgit Malaysia. Jadi mungkin kalau secara klubnya jumlahnya sama ya mungkin agak ketat ya antara Liga 1 Thailand, Liga Super Malaysia dan juga Liga 1 Indonesia ya terkait value-nya gitu. Tapi memang kalau secara nilai klub JDT berada di nomor 2 dan di bawah Buriram sedikit. Nah, itu fakta ya bukan fakta ya, data yang menarik yang disajikan Transfermarkt. Walaupun aku kadang ini Transfermarkt ini dapat data macam ini, datanya dari mana seperti itu. Nah, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.